Hanutis Bayudi serta seluruh staf jajarannya. Kami hormati Takmir Masjid Al-Ukhwah Maspati. Kami hormati seluruh jamaah Ahad pagi yang Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-aqdar wa yuqaddiru kulla syai'in bimiqdar. Wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi la yuqdar. Wa huwa alladzi yukawwiru al-laila 'ala an-nahar tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Salatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdul ghaffar wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar alladzina qa'imuna bihadhihi ar-risalati al-akhyar. Salamullah alaihi wa alaihim jami'an ila yaumil mahsyar wa ala jami'i ummatihi al-qa'imina bihadhihi risalatil mukhtarah ila yaumil la yuqsa fiha wa la yunshar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. At-Taubah 41. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kita semua dengan perkenaannya kita dapat bertatap muka di majelis Masjid Al-Ukhwah yang insyaallah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita diguyur hujan yang deras. Batin ini terasa, ya Rabb, mudah-mudahan dengan turunnya hujanmu mendatangkan rahmat bagi kita semua. Dan benar pada pagi hari ini seakan-akan kita menikmati kesyahduan yang sangat luar biasa. Biasanya matahari terbit jam 5:30, tapi sampai dengan jam 6:05 matahari seakan-akan malu, enggan, sungkan menampakkan dirinya. Agar kenapa? Agar kita semua dapat duduk dengan nikmat, menikmati santapan rohani pagi bersama kami di sini. Alhamdulillah. Salawat berkenaan salam marilah senantiasa junjungkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah deril adil. Beliaulah sosok uswatun hasanah, panutan yang senantiasa kita contohkan dalam kehidupan kita. Jikalau panjenengan semuanya mencari siapakah sosok ideal yang harusnya kita senantiasa tiru langkah perbuatannya, tutur katanya, langkah ibadahnya, maka jawabannya tidak lain, yaitu beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita ada di sini. Karena beliaulah kita mengikuti derap langkah beliau untuk senantiasa thalabul ilmi, senantiasa mengkaji firman-firman Allah, mengikuti tapak-tapak jejak suci yang telah Rasulullah tanamkan di muka bumi ini. Meskipun kita tahu bahwa banyak sekali gonjang-ganjing yang ada di dunia ini, namun demikian kita tahu mana huwa al-haq dan mana huwa al-batil. Bagaimana kita tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada kita sekaligus kabar gembira. Basyira wa nadhira. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada kita semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Maka sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada hari akhir. Akan datang hari pembalasan, di mana kita nanti akan ditakar, kita nanti akan ditimbang. Kalau panjenengan ke
toko ada timbangannya Bu ya, 1 kilo itu berapa ukurannya. Kita pun nanti akan ditimbang seperti itu. Jikalau nanti timbangan kita ini ringan, maka ada tempat bernama neraka sebagai balasannya. Kalau timbangan kita berat, sakulat mawazinu, dalam surat Al-Quran digambarkan sakulat mawazinu, berat timbangannya, maka ada suatu tempat bernama surga di sana. Jannatun adnin tajri min tahtihal anhar hum fiha khalidun. Suatu tempat bernama jannah, suatu tempat bernama surga yang dimana mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan kita di sana selamanya, hidup selamanya. Allahumma. Maka tentu disitulah kita senantiasa bersolawat kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad. Tanpa beliau kita tidak akan pernah tahu Tuhan. Tanpa beliau sulit bagi kita rasanya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa beliau dan tanpa para sahabat-sahabat beliau, ulama-ulama beliau yang senantiasa mengajarkan kebaikan, kebenaran kepada kita, sulit Bu rasanya kita bisa hidup di zaman yang penuh dengan kedustaan ini. Maka marilah kita dawamkan sholawat dalam diri kita. Syukur jika kita bisa sholawat minimal 10 kali dalam hidup kita. 1 hari 10 kali. Tingkatkan lagi menjadi 100 kali dalam harian hidup kita, senantiasa sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana lafaznya? Banyak. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad. Tambah lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada lagi nama istilah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi dan lain sebagainya. Ada lagi sholawat Busra, ada lagi sholawat Tibbul Qulub. Banyak sekali lafaz-lafaz sholawat yang bisa kita hafalkan dan bisa kita senandung. Ada lagi sholawat Al-Badr, ada lagi sholawat Nariyah dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu tergantung kepada diri kita masing. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu diri kami di sini sesuai dengan apa yang sudah dimintakan kepada kami kemarin. Kita sadar di bulan November ini kita pasti merayakan, kita memperingati suatu momentum yang sangat fenomenal, yang bisa jadi di sini ada yang menjadi saksi bagaimana para pahlawan bangsa ini dulu berperang mempertahankan Indonesia, mempertahankan NKRI dari penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah, mulai dari kerajaan Belanda, mulai dari kerajaan Inggris, kerajaan Shinto Jepang, dan juga kita pernah dijajah oleh kerajaan Portugis. Maka marilah kita mengingat kembali sejarah. Dulu Bu, ketika saya kecil, kulo niki sanes wong Jawa. Maksudnya sanes tiang lahir di Ponorogo. Jadi bahasanya bahasa Jakarta. Karena kami lahir di Jakarta, Pak. Kami lahir di Jakarta, 2003 pindah ke Jawa, Ponorogo. Ternyata betah di Ponorogo, nggak mau balik ke Jakarta. Sampai akhirnya pikantuk perempuan gadis jelita di Ponorogo. Akhirnya diikat jadi orang Ponorogo. Makanya di flyer tulisnya dari Ponorogo. Makanya dari situ pulau ini boten sakit boso Jawi. Lah timbang kelira-keliru lebih baik bahasa Indo. Bapak pulau, Mbah pulau niku asli saking Mospati, Pak. Bapak pulau asli saking Mospati. Tepatanipun keraton dusunnya Bulusari. Kira-kira ada nggak Bu yang dari Bulusari ini? Oh banyak, ada angkat tangan belakang. Boleh pulang nggih, wonten nih. Ane boleh, oh ya. Jadi kula niki sanes asli napa niku lahir teng Jawa. Artinya bahasa Jawanya kurang bagus. Tapi alhamdulillah bisa bahasa Indo. Dulu niku saya ingat betul. Bapak saya ini kebetulan Pak, saya niki kula boten besar-besar ke bapak boten. Bapak kula niku tentara.
Kalau niku lama tinggal di Halim Perdana Kusuma 17 tahun. Nggih sami, lingkungannya nggih persis. Ya. Cuma kayaknya rumahnya tuh agak besar-besar di Halim. Kayaknya loh Bu. Mohon yang mungkin jangan tersinggung deh. Niki nggih fakta. Terkadang kita itu kan nggak suka dengan fakta. Mungkin fakta kenyataan. Saya 17 tahun tinggal di Halim. Bapak saya dulu ngendikan, "Dok, nanti kalau sudah tamat jadi tentara." Oke, Pak. Ternyata 3 kali ditawarkan, saya nggak jadi tentara Angkatan Udara, Pak. Saya jadi tentara Gusti Allah mawon. Karena tentara negara itu kan hidup mati untuk negara. Ada tangan kontrak, ada sabta marga tentara itu. Kalau tentaranya Gusti Allah, dimanapun kita hidup bisa. Tentaranya Gusti Allah yang jamin siapa? Tentara yang jamin negara. Tentara Gusti Allah yang jamin Allah. Jadi nggak usah takut, jundullah humul ghalimun. Tentara Gusti Allah itu pasti menang. Lah pertanyaannya sinten niku jundullah? Siapa itu tentaranya Allah? Tentaranya Allah yang kula lan panjenengan sami. Yang senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah dan juga tuntutan syariat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jundullah. Jadi kita semua ini semua tentara Gusti Allah. Lah mbak-mbak lan mas-mas yang di belakang nggih tentaranya Gusti Allah. Kenapa? Karena mau gelem untuk senantiasa mendakwahkan agama Islam. Maka korelasinya dengan pahlawan di bulan November. Ketika berbicara dengan konteks pahlawan, kita tidak pernah mungkin meninggalkan konteks satu lagi bernama sejarah. Ini di sini ada guru sejarah nama buatan Pak. Ada Pak ya sejarah Pak ya. Dulu kalau pelajaran SD SMP itu sejarah itu termasuk pelajaran yang membosankan. Lo tahu bosan Pak? Mas, sejarah itu bosenin nggak? Bosenin, gini gue buanter. Karena ketika sejarah, menurut kalau bosan mengkritik guru sejarah bosan. Kenyataannya dulu ketika sejarah itu yang dipelajari cuma tahun, nama tokoh, nama tempat. Mungkin nama boten Pak? Mungkin nama boten Bu? Akhirnya sejarah itu hanya menjadi pelajaran yang dihafal. Opone pelajarannya baca buku tok, gurunya baca buku, muridnya dengkur. Nah, yang ketawa itu mesti pelakunya. Itu deh real. Karena saya ngalamin, belum nggak ngalamin. Tapi setelah kita mendalami berbagai macam pelajaran, kalau kita mendalami Islam, kita tidak cukup Pak hanya mempelajari Al-Quran, hadis. Tidak cukup kita mempelajari syariat saja. Ternyata di balik Al-Quran, hadis, syariat itu ada sejarah yang luar biasa panjangnya. Al-Quran tidak akan pernah jadi seperti yang Al-Quran sekarang panjenengan pegang kalau tidak melalui proses kodifikasi Al-Quran yang luar biasa. Hadis tidak akan mungkin sampai ke tangan kita tanpa melalui sejarah perjuangan panjang para pahlawan-pahlawan hadis yang meriwayatkan hadis, kemudian membukukannya, dan para ulama yang mengajarkannya kepada kita. Sehingga hadis itu menjadi satu-satunya ilmu di dunia yang masih original. Penyebarannya sangat luar biasa dan sanad dan matanya sangat terjaga. Itulah hadis. Kemudian syariat juga melalui panjang, ada ilmu namanya tarikh tasrih, sejarah syariat. Maka kita itu sebetulnya dalam hidup tidak mungkin terlepas dari yang namanya sejarah. Kiranya panjenengan ini punya sejarah masing-masing apa boten Pak? Tahu Pak siapa bapak panjenengan? Bu, tahu Bu? Yoko bin Parno Effendi bin Muso Dimejo. Setelah itu nggak tahu saya, karena nggak pernah diceritakan. Nah, inilah mengenai sejarah. Kenapa? Dulu pas saya kecil saya pernah nanya mbak saya, mbak jenengan itu nopo saged baca tulis loh mbak. Wah lele, boro-boro baca tulis. Dulu masih penjajahan Jepang,
Ya, semuliki itu baliku cerita. Ketahuan ada orang yang bisa baca tulis langsung diambil sama Jepang. Itu zaman penjajahan. Mungkin panjenengan kami pernah merasakan. Wonten Pak, Mbah yang pernah merasakan kejadian Jepang. Halo, Mbak? Habis sudah ya. Berarti habis susah nih saking sejarah ini. Bapak tak memiliki wonten apa boten sing masih merasakan penjajahan Jepang. Wonten? Habis juga, telas. Oh, baik. Masa wonten telas. Cucu. Sami nggih kula nggih cucu. Maka dari mana sejarah kita dapati, Pak? Sejarah sangat penting untuk kehidupan kita ke depan. Faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Quran itu mengajarkan kepada kita apa? Faltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Maka setiap jiwa lihatlah sejarah yang sudah dilakukan untuk apa? Untuk kehidupan masa depan. Maka tonggak sejarah yang harusnya ada itu menjadikan kita bercermin untuk pelajaran ke depan yang lebih baik. Dalam Al-Quran 2/3 Pak, redaksi. Dalam Al-Quran semuanya berceritakan tentang cerita, kisos. Kisotun jamaknya kosos. Ada surat dalam Al-Quran surat ke-28 namanya Al-Qasas. Apa arti Al-Qasas? Cerita-cerita. Apa itu cerita? Sejarah. Betapa perhatiannya Al-Quran terhadap sejarah. Kalau kita mendapati Al-Quran, kira lihat Pak, bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam, bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu banyak nama-nama Nabi itu dari Al-Quran. Meskipun tidak semua Nabi tersebut namanya dalam Al-Quran, meskipun tidak semua Rasul namanya tersebut dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak bisa disebut kitab sejarah. Karena dalam Al-Quran itu memang sejarah tidak detail, tidak ada tanggal, ya, tidak ada hal-hal yang sangat detail di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang Al-Quran bukan kitab sejarah. Bu, nasiuni, ini kita tasik mukadimah dulu. Tasik mukadimah. Kalau niku bicara nih biasanya 4 jam Pak. Nek cuma sejam nasiuni ini Pak Faruk kurang Pak Faruk. Kalau ini biasa ngasih ini 4 jam minimal. Karena nek mukadimah itu 1 jam. Jadi kita ini baru 1 jam. Nanti tambahannya boleh ya Bu, nyari YouTube saya ada, Facebook saya juga punya, Instagram ya konten. Mas nanti jangan lupa follow, subscribe. Ya kan kita sudah di zaman teknologi ya Pak ya. Sudah zaman milenial ya Pak ya. Kita juga harus beradaptasi Pak. Tapi jangan lupa pakai itu medsos untuk dakwah Pak. Pakai medsos itu untuk meninggikan kalimat Allah. Pakai medsos itu untuk mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Tadi kami sampaikan tentang sejarah. Maka tema kita adalah bagaimana kita menjadikan sejarah para pahlawan bangsa penguat jiwa kita. Kobaran semangat mereka bagaimana agar tetap ada di dalam jiwa kita sehingga kita dapat mantap menapaki kehidupan kita dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan. Kenapa mereka para pahlawan bangsa mantap Pak? Mereka bondo bahu pikir lek rusak nyawane pisan Pak. Diserahkan toh nyowo diserahkan untuk negara, toh nyowo diserahkan untuk bangsa. Kenapa? Karena para pahlawan bangsa ingin menjadikan Indonesia tempat yang nyaman untuk kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa perjuangan para ulama kita, tanpa perjuangan para santri kiai zaman dulu itu Pak, tidak mungkin Pak kita dapat menikmati kemerdekaan Indonesia, di mana kita dapat bersujud setiap saat, dapat membaca Al-Quran tanpa gangguan, dapat bersolawat ria dengan gembira. Permasalahannya kita solawat sama boten. Permasalahan kita sujud nopo. Jangan-jangan jam 6 tet sudah di sini, subuhnya bablas. Kita sudah
kemerdekaan yang sangat luar biasa. Tanpa jasa pahlawan mustahil. Kalau kita melihat kembali sejarah, tadi saya sampaikan sejarah itu membosankan Pak. Tapi mudah-mudahan setelah kita tahu manfaat sejarah, kita tidak pernah bosan ya Pak ya. Karena dengan sejarah kita bakal tahu jati diri bangsa ini. Indonesia itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdiri di atas jerih payah para ulama, para santri dan para kiai yang notabene mereka adalah para pahlawan bangsa. Tapi kalau kita melihat kepada kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah yang ditulis, kita jarang melihat peran serta para kiai, para ulama dan santri dalam mempertahankan, memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Indonesia. Kita ingat Pak, 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Ceritanya 10 November 1445, di mana kita terkenal dengan nama Bung Tomo, ya Pak ya, merobek bendera Belanda warna birunya menjadi bendera merah. Jauh sebelum itu, bulan-bulan sebelum itu, tanggal 17 September 45, Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa jihad yang mewajibkan seluruh umat Islam yang berada dalam radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad fardu ain mempertahankan Indonesia. Itu fatwa jihad yang dibuat oleh ulama. Kemudian 21 sampai 22 Oktober, yang kemudian 22 Oktober dirayakan sebagai Hari Santri saat ini, Kiai Hasyim Asy'ari meminta anaknya Kiai Wahabullah untuk mengumpulkan para ulama kiai se-Jawa dan Madura. Akhirnya terjadilah di Surabaya suatu resolusi yang bernama Resolusi Jihad. Disitulah akhirnya para ulama santri ketika datang tentara ASMI, tentara Inggris yang ingin melucuti tentara Jepang, namun ternyata dibonceng oleh pasukan Nika. Nika itu Belanda. Ya. Dan juga Inggris menuntut untuk balas dendam terhadap kematian Jenderal Malabai yang terjadi pertempuran di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Mereka datang ke Jawa Timur. Akhirnya sebelum mereka datang, para ulama santri kiai sudah siap menghadapi mereka, termasuk dengan seluruh area-area Surabaya yang ada di sana. Tamu sejarah hanya mengatakan 10 November adalah perang terhadap area-area Surabaya. Itu kurang Pak. Karena kenyataannya para ulama, para santri yang ada di Jawa dan Madura semuanya turun Pak untuk berjihad di jalan Allah, mempertahankan NKRI. Maka mempertahankan NKRI adalah jihad kita sendiri. Kapan jihad itu terjadi? Nanti Bu. Wah ini ibu-ibu ini tegang-tegang. Juga kayak tegang. Pokoknya lagi ngomongin masalah jihad fisabilillah ini kita harus betul-betul seakan-akan darah kita ini mendidih. Bagaimana tidak mendidih Pak? Para ulama Pangeran Diponegoro, sebut saja Cik Ditiro di Aceh, sebut saja Cut Nyadin. Ada Cut Nyadin, istri dari Teguh Umar. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana penderitaan rakyat dijajah oleh Belanda, dipaksa tanam paksa. Kita ingat ada tanam paksa. Di zaman Jepang ada rumah Romusa. Semuanya ingin menarik keuntungan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dibuat kelaparan, bangsa Indonesia dijadikan miskin, dijadikan bodoh, tidak berpendidikan. Agar apa Pak? Agar tidak punya daya melawan penjajah. Tapi atas berkat pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia Pak, benteng kita kuat. Perlu diakui dalam sejarah dan dituliskan kembali dalam sejarah. Tanpa pesantren ulama kiai, mustahil Indonesia dapat bertahan sampai sejauh ini. Tentu kita tidak memungkiri ada bantuan-bantuan juga dari non-muslim yang mereka juga membantu para ulama ini dalam memberantas penjajah. Kita ingat Kak, tentara TNI cikal bakalnya adalah TKR. TKR cikal bakalnya adalah peta. Tentara Pembela Tanah Air. Awalnya peta memang dibuat oleh Jepang dalam rangka membantu Jepang melawan Inggris dan Belanda. Karena ketika itu Jepang telah dihambang kehancuran dalam perang dunia kedua. Tapi para pahlawan
untuk kemudian menghancurkan Jepang dan Belanda dalam satu waktu. Itulah terdiknya para ulama kita. Dan panjenengan tahu, ada buku namanya Api Sejarah. Ini ditulis oleh profesor ahli sejarah dari UIN Bandung bernama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Di situ tertulis ternyata Pak, dulu ketika peta sudah lahir, TKR lahir, ada 68 Dai Danko. Dai Danko itu apa artinya Pak? Pernah dengar Pak? Dai Danko Pak? Pernah? Dai Danko artinya komandan batalion. Ada 68 komandan batalion yang ada di Jawa ini, yang mereka semuanya adalah dipimpin oleh ulama dan para kiai. Salah satu pemimpin dan Danko Purwokerto yaitu Jenderal Sudirman. Ketika itu salah satu letnan ada yang ingin atau tidak sepakat dengan berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Silakan panjenengan cek sejarah. Ketika itu para pemimpin bangsa hanya ingin ada polisi saja, tapi ternyata para Dai Danko ini 68 batalion semuanya berkumpul dan menunjuk Panglima Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Republik Indonesia yang pertama. Disitulah akhirnya tentara itu bangkit. Disitulah tentara yang awalnya pertama kali adalah para ulama, para santri yang mereka dilatih sedemikian rupa, dipersenjatai sedemikian rupa, dan diberikan idealisme bahwa hubbul watan minan iman. Mencintai negara, membela negara Indonesia adalah sebagian daripada iman. Kita saksikan dalam sejarah mereka semua mengangkat bambu runcing Pak, melawan pasukan penjajah yang sudah bermodalkan pistol, tank banyak. Apakah mereka gentar? Tidak sama sekali Pak. Dengan pakikan takbir Allahu Akbar, seakan-akan mereka maju dibantu oleh para malaikat. Habislah itu musuh-musuh kita. Kita ingat perang Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang hampir berlangsung 15-20 tahun. Meskipun ketika itu perang Diponegoro kalah, baik kalah jumlah, kalah strategi, kalah peralatan perang Pak. Tapi kenyataannya dengan adanya perang Jawa akhirnya membangkitkan heroisme, nasionalisme yang ada di berbagai daerah. Apakah ketika itu Pangeran Diponegoro berpikir, nanti saya dapat apa? Nanti saya dapat berapa? Nanti saya jadi raja atau tidak? Tidak pernah sedikit pun Diponegoro berpikir itu Pak. Sama seperti para pahlawan kita. Mereka tidak berpikir saya nanti jadi apa? Apakah saya nanti jadi presiden? Apakah saya nanti dapat harta yang banyak? Tidak sama sekali. Bagi mereka ada dua hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama, mereka korbankan jiwa raga mereka untuk mempertahankan tanah leluhur yaitu bangsa Indonesia ini. Mereka cuma punya dua pilihan, mut syahidan au iskariman. Mut syahidan, mereka mati gugur sebagai syuhada. Mengapa para ulama tidak takut mati Pak? Ada dua penyakit di zaman ini yang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Bernama al-wahan. Apa itu Pak al-wahan? Al-wahan bermakna hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ada dua penyakit yang sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW. Jauh 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah mengingatkan kita ada dua penyakit yang akan menghantui, menggerogoti umat Islam. Meskipun jumlahnya banyak, tapi hanya seperti buih-buih di lautan, terombang-ambing sana sini, tidak punya kekuatan, tidak bersatu dalam satu kekuatan, sehingga kalah kita dari musuh-musuh kita. Mengapa? Karena umat ketika itu sudah diliputi dengan dua penyakit wahan, yaitu karahiyatul maut wa hubbud dunya. Cinta dunia, takut mati. Maka kita kembalikan kepada para mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena ketika mereka berjuang untuk agama Allah, meskipun mereka mati sebagai syahid, sebagai syuhada. Panjenengan tahu, Pak? Halo Bapak. Panjenengan tahu Pak, apa ganjaran orang yang mati syahid itu Pak? Surga Pak. Orang yang mati syahid bertempur di medan perang itu tidak perlu dimandikan
dimandikan dan disolatkan. Kenapa? Karena yang langsung memandikan dan menyolatkan itu malaikat. Mereka sudah langsung disambut oleh 70 bidadari surga, Pak. Halo. Bidadari panjenengan kan di istri, Pak. Umpami istri panjenengan itu orang tercantik di dunia, Pak. Nanti panjenengan lek umpama syahid, niku 70 bidadari menyambut lebih cantik dari istri panjenengan, Pak. Gimana? Tapi dia jangan jihad mati konyol, itu dia keliru, Pak. Wah, saya mau jihad, Ustaz. Apa? Jihad sekarang berangkat ke Palestina, mati di sana. Tidak begitu, Pak. Itu salah kaprah terhadap konsep jihad. Saya mau jihad, Ustaz. Saya pakai bom bunuh diri. Saya datang ke Amerika, saya bom di sana, mati saya bunuh diri. Itu bukan jihad. Maka jangan salah kaprah terhadap makna jihad. Sehingga akhirnya karena salah kaprah terhadap makna jihad, Islam diteoretif, Islam dinegatifkan dengan agama teroris, agama yang cinta kekerasan, agama yang terlalu keras, radikal, fundamental, dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena salah persepsi, Pak. Jihad itu tidak selalu bermakna perang. Jihad itu tidak selalu bermakna angkat senjata, mati terbunuh di medan perang. Tidak. Kapan jihad bermakna perang? Jikalau nanti ini negeri bernama Madiun, datang musuh ke sini mau membunuh panjenengan, datang ke sini, mohon maaf, mau menyakiti para wanita-wanita yang ada di sini, mau merampas harta benda panjenengan, mau mengusir panjenengan dari tanah lahir panjenengan. Disitulah jihad. Namanya jihad defensif. Jihad mempertahankan apa yang sudah kita punya. Jihad itu bukan sekarang Palestina sedang dijajah Israel. Maka kita tidak harus jihad ke sana bawa senjata perang di sana, tidak harus, Pak. Terkait dengan Palestina ada 4 jihad yang bisa kita lakukan. Yang pertama jihad medsos, sebarkan info sebanyak-banyaknya, doa medsos sebanyak-banyaknya. Yang kedua jihad sosial, kita punya uang, kita punya harta, donasikan untuk kepentingan Palestina. Tentu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, Basnas, Razis Muhammadiyah, Razis NU, Razis lembaga yang lain yang memang muktabar, terpercaya, muktamad, yang dengan uangnya sampai nanti ke Palestina. Ada lagi yaitu jihad hati. Nah ini, Pak. Jihad apa? Ad'aful iman. Kata Rasulullah apa? Idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi. Pakai tangan. Enggak bisa pakai tangan, pakai mulut. Enggak bisa pakai mulut, tapi qalbi, yaitu bi doa, dengan doa. Fa innahu ad'aful iman. Sesungguhnya doa itu tingkatan apa namanya? Selemah-lemahnya iman. Maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak bisa berperang ke Palestina, Pak, dan memang kita tidak harus perang ke sana, doakan Palestina. Kunut nazilah, kita doakan di sana. Dulu Rasulullah pernah kunut nazilah 3 bulan berturut-turut, Pak. Kunut nazilah itu nggak cuma pas subuh, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 3 bulan Rasulullah pernah kunut nazilah. Ketika pasukan Muslim sedang melakukan futuhat, sedang melakukan pembebasan di suatu negeri di Syam. Maka kita bangsa Indonesia, apa niat kita untuk Palestina? Doakan, kita kunutkan nazilah. Punya uang, taruh uang kita ke lembaga yang kompatibel. Kemudian medsos, ya, para remaja kita ini punya medsos, sebarkan dakwah Palestina. Sadarkan dunia ini bahwa Palestina sedang dijajah. Kenapa Indonesia wajib membantu? Ada 2 negara yang dulu ketika Indonesia merdeka, negara ini langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Di saat Belanda, Inggris dan Sekutu tidak mengakuinya. Negara itu adalah 1 Palestina dan 2 Mesir. Ini sejarah yang ditulis tinta emas. Dan kita sebagai generasi bangsa harus tahu, Pak, betapa dekatnya Indonesia, Palestina dan Mesir. Maka seharusnya kalau Palestina sedang terjadi apa-apa, kita bangsa Indonesia, kalau toh tidak bisa datang ke sana, doakan dari sini, Pak. Kita doakan saudara kita yang ada di Palestina agar mereka diberikan kemenangan oleh Allah.
agar mereka dijauhkan dari jenis penjajahan yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita melihat kepada preambul Undang-Undang Dasar 45, dulu itu anak SD itu suruh menghafal. Saat ini menghafal apa boten Pak anak-anak nih Pak? Halo, kok senyum-senyum tuh Pak? Lah dulu niku panjenengan hafal apa boten Pak? Preambul Undang-Undang Dasar 45. Dulu mesti pas upacara kan habis Pancasila, habis itu pembacaan Undang-Undang Dasar. Gimana apa boten Bu? Tasih hafal? Ayo kita bunyian Pak. Mas-masnya saya masih muda. Ketika upacara sekarang habis Pancasila ada enggak pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar? Tasih ya? Ada redaksi begini. Dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Gimana Bu? Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan manusiaan dan keadilan. Apa Pak yang di belakang? Alhamdulillah. Ini preambul Undang-Undang Dasar jangan cuma dihafal Pak. Mari kita renungkan. Kenapa disebutkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Para founding father yang tergabung dalam BPUPKI, dilanjutkan dengan PUPKI, dilanjutkan dengan kabinet pertama Indonesia. Semuanya mengakui bahwa tanpa rahmat Allah tidak ada Indonesia. Halo? Tanpa rahmat Allah tidak akan pernah mungkin ada negara indah, negara yang damai, negara yang gemah ripah Allah jinawi. Mudah-mudahan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan rahmatnya Allah terjadilah Indonesia ini. Maka kalau kita tadi melihat kepada para pahlawan bangsa yang sudah luar biasa, kita ingatkan kembali pada bulan November ini sebagai bulan pahlawan. Maka mari kita ingat jasa-jasa mereka. Dan mari senantiasa kita ingatkan diri kita untuk mendoakan para pahlawan bangsa. Karena tanpa para pahlawan bangsa, niscaya kita pun tidak ada di muka bumi ini, Pak. Kita pun tidak akan terlahir di negara yang indah ini, Pak. Indonesia itu indah, bukan Pak? Indah, Pak. Mohon maaf, di negara Arab, ada yang pernah ke Arab, Pak? Itu sulit, Pak, mencari tanaman hijau, sampingnya ada sungai, sulit. Orang Arab kalau datang ke Indonesia itu selalu bilang, wallahi hadzal balad jannah, jannah. Masya Allah, swear kalau Jakartanya, swear ini negeri laksana surga, laksana surga. Makanya orang Arab senang Pak kalau ke Bogor. Orang Arab senang kalau ke Cianjur, Pak. Kenapa? Karena mereka seakan-akan melihat surga, kepingan surga yang ada di Indo. Maka tidak salah kalau ada penyair mengatakan apa? Kepingan surga itu jatuh di Indonesia. Datang ke Bogor, Pak. Udah jauh-jauh lah, datang ke Sarangan, Pak ya. Hijau, ada percikan angin, percikan air mengalir, ada bendungan Sarangan yang luar biasa. Di Arab tidak ada, Pak. Makanya orang Arab senang kalau ke Indonesia. Kenapa? Seakan-akan mereka melihat surga. Lah kita yang udah tinggal di negeri yang kata mereka surga, nggak mau sujud sama Allah. Kita yang mengaku Muslim nggak mau baca Al-Quran. Ada Pak yang di sini juz satu hari Pak? Senyum meragukan apa senyum malu gitu. Ustaz, gimana baca Quran? Iqra aja belum tamat. Ya ayo ngaji Pak. Ayo ngaji Bu, cari ustaz, cari guru, ngajarkan ngaji Al-Quran. Waktu kosong pakai baca Al-Quran Pak. Waktu kosong mari kita mengaji Pak. Kenapa? Ini adalah salah satu cara kita menghargai jasa Pak. Kemudian 21 sampai 22 tadi terjadilah resolusi jihad. Terjadilah pertempuran besar di Surabaya. Meskipun hasilnya kalah, tapi setidaknya dunia tahu bahwa Indonesia masih ada. Itu persis dengan peristiwa penyerangan umum Yogyakarta 1946. Masih ingat Pak?
Yogyakarta dikuasai oleh agresi militer Belanda. Kemudian para tentara Indonesia menyerang Yogyakarta, namanya serangan umum Yogyakarta, Pak ya. Tahun 1946, Pak ya. Itu apa? Meskipun cuma 6 jam, Pak, tapi itu sudah memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia ini luar biasa, Pak. Maka jasa-jasa pahlawan itu luar biasa. Mungkin yang kita ketahui nama pahlawan terbatas, tapi sesungguhnya jumlah mereka sangat tidak terbatas. Kita mengetahui Pangeran Diponegoro, Teguh Umar, Taman Cut Nyak. Ada lagi, Pak, Bu. Nah, ini ibu-ibu nih, khusus ibu-ibu, Pak. Ada namanya seorang panglima perang tentara angkatan, kalau sekarang tentara angkatan laut. Namanya Malahayati. Malahayati. Pernah dengar, Bu? Malahayati itu adalah seorang marsekal utama angkatan laut kalau sekarang. Beliau memimpin para janda-janda di Aceh. Oh, Bapak dengan janda udah senyum-senyum. Malahayati itu memimpin janda-janda Aceh, perempuan-perempuan untuk berlatih perang dan naik kapal melawan penjajahan Belanda. Cari di internet namanya Malahayati, pasti panjenengan akan lihat. Cantik, Pak, perempuan. Ganteng laki. Malahayati itu panglima angkatan laut Aceh. Mampu menghancurkan 100.000 pasukannya musuh ketika itu, Pak. Perempuan. Setelah suaminya meninggal karena perang Aceh, dia akhirnya memegang tampuk kepemimpinan. Sama seperti Cut Nyak. Perang Aceh itu berlangsung 72 tahun, Pak. Bayangkan. 72 tahun berlangsung perang melawan Belanda itu. Sampai 1942 itu baru terjadi gencatan senjata dengan Belanda. Kesempatan minum, Pak. Jangan penak duduk semuanya dengerin. Kondisi ini haus. Perang Aceh 72 tahun sampai 1942. Berhenti karena Indonesia persiapan karena Indonesia dijajah oleh Jepang. Belanda dilucuti oleh Jepang. Cut Nyak juga begitu, Pak. Cut Nyak itu perempuan, Bu. Bayangkan, sampai di masa tuanya masih terus berperang. Disebutkan dalam sejarah matanya itu, mohon maaf, matanya itu sudah sampai buta. Kemudian itu masih perang gerilya. Kemudian ketangkep karena dibocorkan oleh pengkhianat. Nah, ini bicara pengkhianat ini saya ingat perkara Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dalam film dan juga buku pernah bicara begini. Berikan saya 10 peluru. 9 peluru akan saya tembakkan ke pengkhianat bangsa dan 1 peluru kepada musuh. Kenapa Belanda sampai lanjut 350 tahun, Pak? Karena banyak pengkhianat bangsa yang membantu Belanda. Itu fakta sejarah. Banyak, maaf, ketika itu bupati dan lurah yang bersekongkol dengan para tengkulak memeras petani di Jawa. Terjadilah tangan paksa yang akhirnya keuntungannya dibawa oleh Belanda untuk berperang. Sebagian untuk membangun beberapa kota di Indonesia ini, di Jawa ini. Maka kita lihat banyak peninggalan rumah-rumah Belanda, ya, Pak ya. Itu dibangun pakai keringetnya para petani, Pak. Hampir 100 tahun lebih tanam paksa itu terjadi di Indonesia, bayangkan. Terjadi proses yang sangat luar biasa. Tapi apakah selama 350 tahun itu ulama diam? Pahlawan-pahlawan bangsa itu diam? Tidak, Pak. Selama 350 tahun selalu terjadi peperangan. Selalu terjadi perampasan kekuasaan. Selalu terjadi pergolakan strategi militer. Kenapa? Karena kita tidak rela kalau dijajah oleh Belanda, Pak. Kita tidak rela kalau kita lagi sujud atau ditendang, Pak. Kita tidak rela kalau lagi kita ditembak, Pak, oleh mereka, Pak. Disitulah kekuatan kita bangkit untuk melawan para penjajah. Maka masih waktu 15 menit, Pak. Maka pelajaran terbesar dari semangat memahami
pahlawan kita minimal ada beberapa hal, Pak. Ada satu garis yang bisa kita tarik dari seluruh semangat Pangeran Diponegoro yang di Aceh, perang Aceh, ada lagi perang di Jambi. Dulu itu, Pak, kita punya 40 kerajaan muslim kesultanan yang ada di Indonesia. Satu persatu dihancurkan oleh Belanda, Pak. Yang ada tinggal ceritanya saja, Pak. Bahkan yang paling mengerikan, terjadi distorsi sejarah, terjadi penggelapan, penghitaman sejarah Islam yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Buktinya para kesultan, peran serta para ulama dan santri dan kiai sangat jarang dituliskan di buku-buku sejarah. Silakan panjenengan lihat. Lihat buku sejarah SD, SMP, SMA. Ada nggak yang mengibarkan bendera perjuangan para ulama dalam mempertahankan NKRI? Kita punya 40 kesultanan di Indonesia, Pak. Maluku, kenapa disebut Maluku? Itu dari bahasa Arab, artinya mulukun. Kenapa disebut mulukun? Artinya adalah raja-raja. Karena di Maluku itu banyak kerajaan muslim. Tentu panjenengan pernah dengar kerajaan Ternate Tidore, pernah dengar kerajaan Goa, ya Pak? Dan lain sebagainya, banyak kerajaan di sana. Saya pernah tahun 2016 jalan-jalan ke Kalimantan, Pak. Di sana ke Pontianak, ternyata sudah ada istana Pontianak yang sampai sekarang masih berdiri. Saya lihat itu tulisan cagar budaya, dibangun tahun Istana Pontianak dibangun tahun 1776. Berapa abad, Pak? 3 abad yang lalu. Masih berdiri dengan kokoh, itu dibangun dengan kayu ulin, Pak. Warnanya kuning. Silakan cari di internet, Istana Pontianak. Letaknya itu strategis, dekat dengan Sungai Kapuas. Di depan istana, jalan lurus itu ada masjid. Itulah para sultan kita dulu, ya, yang dimana para sultan ini semuanya adalah muslim, dibantu dengan para kiai ulama, kiai dan sebagainya. Itu men-setting alun-alun itu dengan sangat luar biasanya. Kalau kita lihat alun-alun di semua kota Jawa, mesti tengahnya alun-alun, baratnya adalah masjid, timur selatannya apa? Pasar. Terus utaranya apa? Kantor bupati. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya alun-alun itu adalah pertemuan antara ulama, umaro dan rakyat. Sehingga kalau ulama, umaro, rakyat bersatu, hancur Pak penjajah, Pak. Itulah salah satu kehebatan para wali songo. Wali songo kita itu ulama-ulama hebat, Pak. 7 orang didatangkan dari Timur Tengah di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. 2 orang asli dari Jawa, ya, Sunan Muria dan Sunan Kalijogo. Itu asli Jawa. Sisanya semuanya adalah dari Timur. Mereka datang ke sini diutus oleh para khalifah Turki untuk mengislamkan Asia Tenggara, terutama mengislamkan Nusantara. Dulu belum ada Indonesia, Pak. Dulu namanya Nusantara. Jejaring kita itu dengan khalifah Turki sangat kuat sekali. Tahun 1511 sampai 1513, Turki Utsmani membantu kekhalifahan Aceh untuk perang dengan Portugis di mana? Selat Malaka. Artinya adalah Islam itu masuk ke Indonesia bukan abad 13, tapi abad ke-7. Ada di mana kitabnya? Ada di buku yang ditulis oleh Raden Haji Nur Abdullah. Siapa beliau itu? Beliau itu sudah wafat tahun 87. Beliau punya pondok besar, yayasan di Bogor. Dan beliau, ini yang paling hebat, beliau itu ulama, penulis, dosen sastra bahasa Arab terakhir di UI dengan pangkat asosiat profesor. Dan ternyata beliau itu pernah menjadi veteran perang dengan menjabat sebagai Daidanko Sukabumi, komandan batalion Sukabumi. Beliau menulis sejarah yang sangat luar biasa. Namanya apa? Sejarah Islam di Jawa Barat sampai dengan abad keemasan Sultan Banten. Ini sejarah yang perlu kita ketahui dan mungkin bisa jadi kita semua belum pernah mendengar. Saya tadi mengatakan ada satu titik persamaan seluruh para pahlawan bangsa Indonesia yang notabene 90% dari mereka adalah muslim. Kita perlu mengakui bahwa para pahlawan bangsa yang panjenengan baca semua, mereka rata-rata muslim, Pak.
Kenapa muslim? Karena dalam Islam kita diajarkan maqasidus syariah, Pak. Bagaimana kita itu menjaga 5 hal dalam diri kita. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Hifzul akli, menjaga akal. Hifzun nafas, menjaga nyawa. Wa hifzul mal, menjaga harta. Ketika 5 hal ini dikoyak oleh para penjajah, 5 hal ini dinodai oleh para penjajah yang menjajah Indonesia ketika itu, yaitu dari kerajaan Belanda ketika itu. Masa penjajah ke sini itu tidak cuma menjajah, Pak. Mereka punya slogan 3G. Mungkin teman-teman ingat ya, 3G ya. Gold, glory, gospel. Apa itu glory? Mereka mencari kemenangan sebanyak-banyaknya, Pak. Apa itu gold? Mereka mencari harta rampasan. Mereka menjajah sedemikian rupa untuk mengeruk berbagai keuntungan. Dan terakhir gospel. Apa itu gospel? Misi menyebarkan agama mereka. Misi misionaris menyebarkan agama mereka. Ini sejarah. Saya cuma bicara sejarah, tidak menambahkan, tidak mengurangkan. Hanya apa? Agar kita semua tahu bahwasanya perjuangan para ulama kita luar biasa. Ada titik kesamaan di antara para ulama itu. Masih 5 menit lagi. Apa itu? Yang pertama, Pak, bisa dicatat. Pelajaran besar dari diri kita untuk menghormati para ulama adalah yang pertama, ghirrah Islamiyah, kecintaan mereka kepada Islam. Panjang nih Pak kalau dijabarkan. Yang kedua, mereka sadar bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Walal akhiratu khairul laka minal. Mereka sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah bayang-bayang sebentar dari kehidupan yang nyata di akhir. Makanya mereka toh nyowo diberikan bondo, bahu, pikir, perlu sak nyawane pisan diberikan untuk Nusantara, untuk Islam yang ada di Indonesia, agar anak keturunan mereka dapat sujud dengan nyaman, agar anak keturunan mereka dapat melanjutkan dakwah Islamiyah yang ada di Indonesia, tentu dengan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan kesopanan, jalan-jalan kesantunan, bukan dengan kekerasan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Islam datang ke Indonesia bukan dengan kekerasan, Pak. Bukan dengan perang. Tapi Islam masuk ke Indonesia dengan jalur dakwah melalui kesenian. Kita ingat para Kanjeng Wali Songo menciptakan banyak lirik, Pak ya. Ada lirik pepeling ya, Pak ya. Ada wayang ya, Pak ya. Itu adalah sarana dakwah para Kanjeng Wali untuk membumikan Islam yang ada di Indonesia. Panjenengan tahu ada namanya gapuro, Pak. Tahu gapuro? Gapuro itu diciptakan, diberikan namanya oleh para Kanjeng Wali, terutama Kanjeng Sunan Bonang. Gapuro itu artinya gapuro, nyuwun ngapu. Disebut gapuro dari kata gofaro dalam bahasa Arab, artinya nyuwun ngapu. Ngapuro itu gofaro, artinya minta maaf, istighfar kepada Allah. Jadi ketika sebelum pertunjukan wayang dimulai, di depannya ada gapuro. Apa tiketnya, Pak? Tiketnya jimat kali masuk. Tuh apa itu? Asyhadu alla wa asyhadu anna. Itu syarat masuknya. Ada gerbang, tiketnya jimat kali masuk. Ya, 5 menit, Pak. Kurang loh, Pak. Kurang dibilang. Kalau kayak boten marah mungkin lagi 4 jam Pak biasanya. Jadi cuma diringkas jadi itu tadi para Kanjeng Wali Sunan Bonang. Yang ketiga, para ulama kita, pahlawan kita itu punya titik kesamaan. Yang ketiga, apa Pak? Mereka menanamkan, menancapkan dalam diri apa? Hubbul watan minal, cinta negara. Mempertahankan NKRI Indonesia adalah harga mati yang harus dipertahankan sampai kapan? Maka jangan pernah Pak membenturkan antara Pancasila dengan Islam. Kapan-kapan kalau ada kesempatan oleh Pak Faruk lagi, kita koncei Pak, apa itu Pancasila? Apakah benar Pancasila benturan dengan Islam? Jawabannya tidak, Pak. Ingin tahu kenapa alasannya? Tunggu episode berikutnya. Panjang, Mas.
Pancasila itu buatan benturan karo Islam, salah nih. Yang bilang itu nggak pernah belajar sejarah. Ya. Islam anyaran, nggak pernah belajar sejarah. Maka tadi saya bilang di awal, Islam tidak cukup hanya belajar hadis, Quran, syariat, tidak. Islam perlu mempelajari sejarah. Dengan sejarah kita akan tahu betapa dahsyatnya para ulama yang notabene mereka adalah pahlawan bangsa dalam rangka mempertahankan Indonesia sampai kita dapat bersujud dengan nyaman sampai sekarang. Allahumma alhamdulillah. Pertanyaan. Oh, gak ada pertanyaan, cuma doa. Nanti sudah doa, tinggal 3 menit. Doa nggih, Pak? Mas Mbak, mohon maaf ya, nggak dibunyikan kentongannya ini. Mohon maaf. Saking semangatnya Pak Fatimah. Akhirnya di penghujung waktu duha ini, waktu duha itu adalah salah satu waktu mustajab, Pak. Jadi kalau panjenengan sami itu pernah dengar ada namanya sholat duha. Sholat duha itu minimal 2 rakaat. Dilakukan ketika matahari sudah terbit, kurang lebih ke ujung tombak. Tombak itu karena ini mataharinya nggak kelihatan, kira-kira jam 7 ini sudah boleh sholat duha. Maka nanti habis ini panjenengan pulang ke rumah masing-masing, jangan lupa bibar sarapan pecel, pulang ke rumah sholat duha. Berikut Ustaz niatnya, sudahlah gampang saja. Ya Allah, saya sholat duha 2 rakaat karena engkau selesai. Nggak harus pakai bahasa Arab. Dan timbang nggak jadi sholat gara-gara salah niat, mendingan pakai bahasa Indonesia. 2 rakaat minimal. Maksimal berapa? 12 rakaat. Wah, jadi masih kuat 2 sampai 12 rakaat. Ngoten ya, Mas. Waktu duha itu salah satu waktu yang mustajab. Panjenengan kula lamun sami kalau ingin diberkahi harinya, kalau ingin dicukupi rezekinya di hari itu, sholat duha. Jaminannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umat sholat duha, Allah jamin rezekinya di hari itu. Dan ingat Pak, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu uang. Saat aku sholat duha, tak enteni sehari yo gak dapat duit. Dan jenengan perlu gontok ning omah, Pak. Enggak kok obah. Gitu. Kan filsafat Jawa apa, Pak? Obah mama. Ngoten nggih, Pak. Lah kok lu gontok turu-turu tok ning omah opo dapat? Yo lek panjenengan investor, investor apa nek? Wis nanti. Pas jam 7 pas, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang membutuhkan doa kita. Kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, orang tua yang masih hidup dan yang sudah tidak ada, para pahlawan bangsa kita dan juga para pejuang Palestina yang saat ini sedang diranda kesusahan di negeri mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan berkah kepada kita. Lihadini akhali soal Fatihah. Bila hadithu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waswaji wa zuriyati syai'lillahi lahumul Fatihah. Summa ila jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin jami'il mujahidin fisabilillah, para pahlawan bangsa kita, bangsa Indonesia terlebih tercinta, para panjang-panjang dan wali songo, para sultan-sultan muslim yang ada di Indonesia, serta para pahlawan bangsa Indonesia, para presiden yang sudah mendahului kita. Lahum al-Fatihah. Walijami'i ikhwanina minal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa ajadatina, seluruh leluhur kita, bapak ibu kita, nenek kakek kita, saudara kita yang sudah wafat mendahului kita. Lahum Fatihah. Wa ila jami'i man yatlub minna ad-du'a, Ibu Sumiati untuk lisifaiha, almarhum Bapak Junaidi bin Jamaluddin, almarhumah Ibu Umi Basyarah, almarhum Bapak Pramudyo bin Sasropaimin, almarhum Bapak Purwati bin Wono Diharjo. Lahum Fatihah. Summa li uktina Manda Oktavia li wiladati bintiha, untuk kelahiran proses keselamatan anaknya. Wa Ngandarani Puspita Dewi, mengandung 4 bulan, mudah-mudahan zuriat thayyibah. Saudara Wisnu Adi Pratama Riana Fiklaksari,
Tingkepan mudah-mudahan diberkahi anak yang solehah. Wa aidan il ummi nami syarifah. Lahum Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhirna biha an jami'is sayyi'at wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairatil hayy wa ba'dal mamat. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamamatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana la tada' lana fi maqamina ada dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la maradan illa syafaitah. Tidak ada kesehatan, tidak ada penyakit boleh Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Walam mayitan illa rahimta, tidak ada satupun mayat jenazah yang sudah wafat di antara saudara kami kecuali Engkau maafkan, ampunkan dia ya Allah. Wala hajat min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikan a'da'aka a'da'adin. Allahumma syabbit syamlahum wa mazzik jam'ahum zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba wal fahsya' wal munkar wa suyufal mukhtalifa wasyada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadhi Indonesia khassah wa biladil muslimin wa biladi Palestin wa jami' buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimana fi Palestin. Allahumma a'id alaina masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna salatan fiha qabla al-maut. Allahumma a'id alaina masjid al-aqsa ila rihabil muslimin warzuqna salata fiha qabla al-maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa wasi' madkhalahum waghfirhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yanqahu thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhum daran khairan min darihim, ahlan khairan min ahlihim, zawjan khairan min zawjihim. Wadkhul jannatikal ma'mudat ya qadiyal hajat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Akhirnya dapat kami sampaikan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua berada di jalan Shiratal Mustaqim yang Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian seluruh rangkaian acara di pagi hari ini. Matur nuwun kepada Ustaz Ibu Satya Dharma telah memberikan rangkaian begitu panjang lebar tentang keagamaan. Mudah-mudahan jiwa patriot nasionalisme kita senantiasa melekat pada diri kita dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaat dan manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.